Ketemu lagi dengan Miss Lin. Hari ini kita mau belajar mengenai pecahan ya. Oke, sebelumnya untuk materi yang paling awal, Miss Lin akan ajak adik-adik untuk melihat macam-macam pecahan ya. Nah, pecahan itu terdiri dari beberapa macam nih teman adik-adik ya. Ada yang disebut dengan pecahan biasa, ada yang disebut dengan pecahan campuran, ada yang disebut dengan pecahan desimal, dan ada yang disebut dengan persen. Ya, oke. Nah, jadi dalam topik pecahan ini, adik-adik harus terbiasa nih dengan istilah-istilah ini. Jadi Miss Lin sekarang mau ajak adik-adik ingat kalau pecahan biasa itu seperti apa ya bentuknya, pecahan campuran itu seperti apa ya. Jadi adik-adik ketika nanti ibu guru di sekolah, ubahlah pecahan berikut ke pecahan biasa. Nah, adik-adik udah harus langsung ingat bentuknya pecahan biasa itu apa ya. Contohnya pecahan biasa itu seperti apa? Perhatikan ya. Contohnya seperti ini. 2/5 ya. Tanda garis ini kita sebut dengan per ya. Per ya. Jadi ini dibacanya adalah 2/5 ya. Jadi ini dibacanya 2/5. 2/5. Jadi tanda ini kita sebut dengan per ya, 2/5. Oke. Apalagi contohnya? Misalnya ada 3/4 ya. 2/7. Ya, ini adalah bentuk-bentuk pecahan biasa. Ingat ya, seperti ini bentuknya. Lalu ada yang disebut pecahan campuran. Oke, sekarang ingat dulu ya, direkam ya. Pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran? Kayak gimana sih bentuknya ya? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang gabungan atau campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat itu bilangan seperti ini, jadi sendirian nih bilangannya. 1, 2, 4, 10, 12 ya. Ini bilangan bulat namanya. Nah, oke. Nah, bilangan-bilangan bulat ini itu dicampur atau digabung dengan pecahan biasa nih. Digabung dengan pecahan yang di atas ini. Contohnya ya, misalnya Miss Lin mau gabung pecahan 2 dengan 2/5 yang di atas nih ya. Dengan yang ini ya. Oh, jadi ini pecahan campuran namanya ya. Atau Miss Lin misalnya kasih contoh pecahan campurannya 4/3/4. Ah, ini namanya pecahan campuran ya. Lagi, contohnya 13 campur dengan yang 2/7. 2/7. Oke, jadi pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, lalu jenis pecahan yang ketiga ya yang adik-adik harus ingat adalah pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Perhatikan untuk pecahan desimal itu ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, koma misalnya
0,1. Nah ya, ini udah pasti dia pecahan desimal. Jadi kalau nanti ibu guru di sekolah bilang, ubahlah ke pecahan desimal. Kayak gimana ya pecahan desimal? Oh, pecahan desimal itu pecahan yang ada tanda komanya ya. Atau contohnya 2,5, 21,3 ya. 42,65. Nah, berapapun angkanya, kalau ada tanda koma, adik-adik harus ingat ya, bahwa itu adalah pecahan desimal. Oke? Dan yang terakhir adalah pecahan bentuknya persen. Persen itu kita singkatan atau kependekan gitu ya, dari per 100. Jadi misalnya ya, adik-adik tuliskan gini, 2 per 100 ya. 2 per 100 itu sama dengan 2%. Nah, adik-adik pernah lihat ya tanda seperti ini? Tanda ini kita sebut dengan persen ya. Ini persen. Per 100. Ingat pecahan biasa tadi ada kata per ya. Per ya, 2 per 100. 2%. 3 per 100 sama dengan 3%. Ya. Persen artinya per 100. Oke, ingat tandanya seperti ini, persen. Oke, oh iya, Miss Lin lupa nih ya. Pecahan biasa, teman-teman adik-adik lihat di sini. Ada bagian yang di atasnya, ada bagian yang di bawah. Yang di atas ini kita sebut pembilang. Yang di bawah disebut penyebut. Oke, pembilang, penyebut. Pembilang, penyebut. Pembilang, penyebut. Ya, pembilang, penyebut. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Jadi, persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Penyebut 100 ya. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Ya, pembilang di atas per, penyebut di bawah per. Pembilang penyebut persen, penyebutnya 100. Oke. Nah, itu dia adik-adik macam-macam dari pecahan ya. Jadi setelah adik-adik mengingat dan juga diulang-ulang ya sampai bisa hafal ya bentuk-bentuk dari ini, sehingga nanti kalau ibu guru di sekolah meminta adik-adik mengubah bentuk-bentuk pecahan, adik-adik langsung sudah tahu. Oh, akan diubah ke pecahan campuran ya. Berarti ada bilangan bulat dan pecahan biasa. 2 per 5 contohnya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita akan ketemu di video selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana nih caranya mengubah-ubah pecahan ini dari pecahan biasa ke pecahan desimal, dari pecahan desimal ke persen, dari persen ke pecahan campuran. Wah, pokoknya seru banget deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!